Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gebang. Oke, teman bonsai, kali ini saya mau review bagaimana cara membuat bahan bonsai kimeng gabungan dari limbah yang sisa-sisa potongan bekas browning yang kita tidak terpakai ya. Kita sayang untuk bahan-bahan kita terbuang. Makanya untuk teman-teman, dari bahan sekecil apapun, sekian ada pruningan kecil-kecil ya, selidi-lidi sekian, ini bisa kita manfaatkan. Nah, nanti akan saya beri contohnya untuk ini bagaimana cara membuat bahan untuk ID beringin kimeng ini, memanfaatkan limbah yang tidak terpakai dengan sistem gabungan seperti pada contoh ini. Ini dulu gabungan ya, dari kecil-kecil selidi-lidi, karena dulu ada pruni, ada turun cangkok, terus saya potong-potong, daripada sisanya sekian nggak pakai kan sayang. Bisa kita sistem stek dengan cara massal, bisa pakai bak ataupun pot-pot yang tidak terpakai. Untuk teman-teman, kita perlu telaten ya untuk hal ini, karena daripada sisanya terbuang ya, jadi sayang sekali. Akan saya tunjukkan untuk bahan stekan saya dari selidi. Ini dulu bahannya dari selidi, kita lihat ya, contohnya ini udah umur 1 tahun 2 bulan ya, seperti ini. Seandainya dulu sekian nggak dibuang terus bikin banyak, ada 50 apa 30 batang, sudah lumayan ya. Nanti prosesnya akan saya tunjukkan untuk teman-teman, mudah-mudahan nanti menginspirasi ya, dari pertama kali proses bagaimana, terus penanamannya, terus nyampe masuk ground seperti ini. Ini belum saya setel ya, masih los semua karena masih ada yang lubang, tapi ini kalau di setel udah berani ya, karena batangnya udah menyatu. Kita coba mendekat ya, contoh bahannya 1 tahun 2 bulan ya, dengan bahan stek sekian. Ada yang kecil lagi, saya stek massal, kemudian endingnya seperti ini. Ini sebenarnya minta groundnya ditambah dibesarkan lagi ya, terus kasih ring, kasih media. Kita coba lihat dari sana ya, lumayan ya teman-teman. Oke, seperti ini bahannya. Ini tinggal setel ya, tinggal potong beberapa cabang. Sudah lumayan. Sulur-sulur ini bisa kita tempel, bisa gabung ataupun kita bisa buang seandainya batang dan kaki udah proporsi. Kalau belum, mungkin bisa kita manfaatkan sulur-sulur ini, kita gabung jadi batang. Oke, seperti apa proses langkah awal ini? Saya dulu terinspirasi dari teman-teman yang sudah senior, ini saya terapkan dan endingnya seperti ini. Lumayan ya, ini udah bulat sekitar 50 cm lebih ya. Oke, saya akan menunjukkan untuk teman-teman, mari kita berkarya, berbudidaya, memanfaatkan limbah-limbah yang terbuang menjadi sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, kita langsung saja proses awalnya ya. Oke teman-teman, ini dulu sama dari limbah pucuk-pucukan kecil-kecil, kita lihat ya, sudah mulai subur. Untuk media saya ini pakai pasir ladu kali full, saya stek. Ada beberapa juga yang mati karena massal ya. Nah, ini mau saya bikin nanti, mau saya bikin seperti yang di video tadi di depan, contohnya sudah ada. Nah, ini saya akan melakukan proses tahap pertama. Ingat teman-teman, untuk stekan usahakan pas daun mudanya jangan yang banyak ya. Jangan daun muda ini sudah stuck, daunnya tua semua. Jangan sampai ada tunas muda yang banyak, karena kalau tunas muda banyak tentunya akar putih di bawah masih banyak ya. Kalau ini sudah full, daunnya tua semua, nyampe ujung pucuknya tidak ada yang muda, berarti akar di bawah stuck. Dan untuk media tanam nanti berikutnya, bekas ini tetap kita pakai ya, buat paling yang di atas ya, biar nanti adaptasinya untuk tanaman ini masih enak, tidak drop. Oke, kita langsung saja. Ini mau saya lakukan pembongkaran
media tanam nanti masih saya pakai untuk penimbun di atas. Oke, kita langsung saja untuk prosesnya seperti apa, tip tanamnya bagaimana, cara penggabungannya nanti tahap-tahapannya bagaimana, dan udah ada contohnya tadi yang sudah lumayan ya saya ground ya. Oke, kita langsung saja untuk melakukan pembongkaran ini dan teknik penanamannya. Teman-teman, ini sudah saya cabut ya tadi bahan dari steknya. Kemudian untuk tahap berikutnya penanaman, dan untuk media tanam perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini saya memakai pasir ladu kali, sekam, sama pupuk kandang tai kambing yang sudah fermentasi. Artinya sudah halus ya, pupuk kandang tambungan lama sudah halus seperti pasir. Saya campur jadi satu, kemudian saya kasih di bak ini rata sama bak ini, kemudian saya kasih ring. Dan untuk media tanam bekas ini tadi kita pakai ya untuk alas tipis di bawah ini, paling bawah. Nah, setelah nanti saya dikasih media bekas tanam bahan ini tadi tipis, kemudian lakukan penanaman. Oke, kita coba langsung untuk melakukan penanamannya. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in. Yang pertama, usahakan penanaman di tempat teduh ya, karena ini baru habis nyabut dari bahan stek. Ini kalau pagi masih panas sampai jam 9, terus terkena rindangnya pohon, matahari larinya ke sana. Jadi setelah jam setengah 10 sini teduh nyampe sore. Di belakang saya ada pohon juga, jadi usahakan di tempat teduh dulu. Kalau teman-teman punya paranet, bisa atasnya kasih paranet yang rangkap. Oke teman-teman, selesai ya. Kali ini kita coba lihat ya dari dekat, dan nanti ada sedikit apa yang pernah saya buat dan sudah saya alami, saya praktekkan. Di contohnya ada ya yang sudah belum jadi tapi sudah menyatu dan lumayan untuk besar batangnya. Dulu juga baknya sekian, saya pakai bak sekian. Terus cara penanamnya begini. Saya akan untuk lebih detailnya ya, untuk tip penanaman, spasi, dan trik penataan akar pas waktu penanaman tadi. Oke teman-teman, saya kasih spasi ya. Ini minta maaf untuk sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan dan sudah ada contohnya di sebelah kiri video layar kaca teman-teman, bisa dilihat ya contohnya. Ini yang pernah saya alami dan akan saya langsung berbagi untuk teman-teman. Ini saya kasih spasi. Kenapa saya kasih spasi agak jauh? Kita biasanya dari polybag langsung kita ikat, kita gabungkan ya, itu akan terjadi erosi ya, penguapan panas. Jadinya mungkin ada banyak yang mengalami kematian, mengalami kegagalan. Cuman beberapa yang hidup. Mungkin untuk teman-teman pernah praktek pasti mengalami ya, sering kematian, ada 5-6 batang yang mati. Itu karena mengalami penguapan panas ya, penguapan panas pasti terjadi ya, untuk karena digabung dipaksa penguapan panas. Nah ini nanti kapan kita untuk menyatukan bahan ini nanti biar begini dulu, biar hidup. Setelah nanti hidup subur, kita pruning ya, kita pruning cabang-cabang di bawah sini biar terbuka seperti ini juga. Biasanya kalau nanti sudah hidup, tunas-tunas baru banyak, terus sangat rapat banget ya. Kita kurangi
seandainya sudah hidup ya ini, nanti baru kita ikat jadi satu, kita pisahkan sekalian. Ini nanti seandainya sudah hidup. Nah ini saya renggangkan fungsinya, ini biar tidak terjadi penguapan panas, biar akar enak ya cari makannya, masih ada sela-sela. Nah terus ini masih saya sisakan sekian ya, sekeliling saya sisakan. Kenapa? Jangan nyampe full sekian ya. Ini biar akar yang posisi tanam di tengah, biar cari kesempatan untuk makan ya, untuk keluar, untuk dengan spasi sekian saya rasa cukup untuk batang-batang sekian cari makan ke samping ya. Bahkan sekali lagi untuk teman-teman biasanya begini aja dengan spasi yang agak jauh, mungkin ada 1-2 yang mati. Yang 1-2 yang mati mungkin nanti yang kecil-kecil. Kalau mungkin besar batangnya sekian sama semua, mungkin akan lebih maksimal ya. Karena contoh di saya yang sudah ada, saya koreksi ada yang gitu ya. Yang besar batangnya lebih kecil, dia akan mati, kalah dengan ragusnya batang yang sudah besar. Jadi kalau bisa batangnya hampir rata-rata sama sekian ya besarnya. Kalau penggabungan yang kecil ini pasti untuk tumbuh hidup cuman 50% sampai 70%, tapi kita lihat nanti daripada nggak ketanam, saya pakai di paling pinggir ya, biar cari makanannya akan lebih bebas untuk ke samping. Nah tadi untuk akar, penataan akar untuk yang sebelah paling pinggir ini batang ya, ada akar, saya gerakkan ke samping. Jadi posisi seandainya di samping sini, saya gerakkan ke samping. Terus dari pas setengah tadi sampai ke pinggir-pinggir saya gerakkan ke samping-samping, biar cari makanannya ke menyebar ke samping ya. Karena untuk spasi media yang tidak tertanam ini nanti nutrisi carinya pasti ke samping. Dan untuk gabungan ini dari limbah saya tidak pakai tataan, nanti untuk pakai tataannya mungkin pas saya mau menaikkan ke dinding ground berikutnya. Dan satu lagi ya, nanti seandainya sudah 1, 2, 3, 4, 5 menyatu, agak menyatu, untuk pemindahan ke dinding ground berikutnya, atau mungkin teman-teman yang tidak punya lahan bisa pakai bak besar. Nanti pas mau pemindahan ke bak besar ataupun dinding ground yang di lahan kita, usahakan pengikatan tali jangan dilepas dulu, pengikatan rapiahnya. Soalnya nanti mungkin terjadi tertarik bisa lepas ya, yang belum menyatu. Itu nanti trik untuk tahap berikutnya, pemindahan ke lahan ground ataupun ke bak besar yang seandainya teman-teman yang tidak punya lahan. Itu ya, tadi kita manfaatkan limbah yang ada, apapun itu kita bisa buat berkarya. Beda lagi kalau gabungan yang kita pakai as bonggol lengah sekian atau sepaha, mungkin kita perlu modal banyak ya, minimal kalau bonggol sekian as tengahnya kita pakai cangkruan yang sejempol-jempol kaki, sejempol tangan, perlu banyak banget untuk menempel, bikin akar, bikin stang, ataupun digabung buat batang utama indukan, batang as tengahnya buat menutup. Mungkin kita perlu modal banyak, dan saya ini sharing apa yang pernah saya buat, saya langsung berbagi. Banyak sekali praktek-praktek yang saya lakukan, saya langsung ikat, ternyata banyak yang mati, cuman 3, 4, 5 yang hidup. Kemudian saya mau mencoba lagi dengan sistem seperti ini, dengan feeling kita, oh tanaman ini kita bikin begini, enggak mau tanaman ini kita bikin cara tanam begini, enggak mau, kita tahu ya akan proses bagaimana cara penanaman, terus penggabungannya bagaimana. Kita harus tetap belajar, sharing terhadap teman-teman yang lebih senior, tapi kita tetap ambil kesimpulan diri kita sendiri, kita kembangkan bagaimana untuk mempelajari botani sebuah tanaman untuk jadikan bahan bonsai yang lebih maksimal. Oke, ini tadi sedikit ya teman-teman,
kita sharing, belajar bersama untuk membuat bahan bonsai dari limbah-limbah yang daripada kita buang, kita bisa stek-stek, kita bisa gabungkan. Seandainya seperti yang dulu-dulu saya bikin banyak, mungkin alhamdulillah mungkin bisa kita bayangkan sendiri ya untuk teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi sedikit dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan untuk teman-teman saya selalu tampung untuk masukannya, sarannya. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang selalu ngasih masukan ke saya sangat berterima kasih sekali. Dan sebelumnya saya juga ucapkan untuk teman-teman semua yang selalu menyimak video di channel Bonsai Gembong, saya berterima kasih sekali mensupport. Mudah-mudahan video-video saya sebelumnya menginspirasi bagi teman-teman semua. Kita tetap sama belajar ya. Oke, cukup sekian dulu dari kami. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.